semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Cynthia dengan NPM 23755060. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi sektor publik. Dan langsung saja ke materinya. Materinya yaitu yang pertama kita bakal mempelajari tentang sektor publik. Sektor publik sendiri itu merupakan suatu entitas yang dimana itu didirikan itu tuh bukan untuk mendapatkan suatu laba ataupun keuntungan ataupun untuk memperkaya suatu entitas tersebut, namun entitas tersebut didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, contohnya itu seperti sekolah, rumah sakit, yayasan, dan juga universitas. Nah, terus pasti kalian berpikir kan, BUMN dan BUMD itu sebenarnya tergolong dalam entitas publik nggak sih? Ternyata untuk BUMN dan BUMD itu tidak tergolong ke dalam entitas publik. Karena kenapa? Karena entitas tersebut didirikan dengan tujuan itu untuk memperkaya atau untuk mendapatkan laba ataupun suatu keuntungan demi keberlangsungan entitas tersebut. Nah, untuk BUMN dan BUMD sendiri itu masuk ke dalam suatu entitas privat sektor, yang dimana laporan keuangannya juga itu penyusunan dan pelaporannya juga beda dengan entitas publik. Terus pada tahun 2003 itu suatu laporan keuangan suatu daerah itu tuh masih menggunakan perhitungan dan pencatatannya yang menggunakan akuntansi yang tradisional, yang dimana basis kasnya itu masih menggunakan single entry. Tapi pada tahun 2005 hingga sekarang untuk standar akuntansinya sendiri itu sudah dibuat, yang dimana itu diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 itu PSAP, yang dimana itu standar dan pedoman dalam penyusunan dan pelaporan akuntansi daerah sendiri itu sudah diatur. Terus juga tadi aku bilang tentang universitas dan rumah sakit itu tergolong dalam entitas publik. Tapi ada beberapa universitas dan rumah sakit yang itu nggak tergolong dalam entitas publik. Karena kenapa? Karena universitas dan rumah sakit sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang universitas swasta dan universitas negeri, yaitu milik negara. Nah, kalau untuk Politeknik Negeri Lampung sendiri itu tergolong universitas negeri, yang dimana dalam sistem pelaporan dan pencatatan akuntansinya itu menggunakan standar akuntansi PSAP. Tapi untuk universitas swasta yang banyak ada di sekitar kita itu tuh menggunakan untuk pelaporan dan pencatatannya sendiri, pencatatan akuntansinya itu menggunakan standar PSAK ISAK nomor 35. Tapi kalau untuk beberapa universitas dan rumah sakit yang dia dibentuk itu dalam bentuk perseroan, maka itu untuk standar akuntansinya juga itu dipisah dan dibedakan menjadi PSAK 01 atau PSAK 1. Terus juga ngomong-ngomong tentang entitas publik, pasti kita erat kaitannya dengan akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah itu adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif tentang bersifat keuangan yang diperoleh dari suatu entitas pemerintah yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, singkatnya, akuntansi pemerintah itu adalah sebuah entitas atau sebuah kegiatan yang menghasilkan jasa dalam rangka menyediakan laporan keuangannya itu yang harus bersifat relevan dan harus realnya dengan kondisi yang ada. Terus juga tujuan akuntansi pemerintah itu ada beberapa. Yang pertama, tujuannya itu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang ada di pemerintahan. Terus juga laporan keuangannya itu juga harus bisa, yang dimana dia tuh harus bisa untuk kita bandingkan antara periode satu dengan periode yang lainnya, yang dimana pembandingannya itu harus pembandingan yang relevan antara pendapatan dan belanja mengenai nilai kinerja suatu pemerintah. Terus juga peranan laporan keuangan daerah itu harus, yang pertama, dia harus akuntabilitas. Kenapa harus akuntabilitas? Karena
suatu laporan keuangan daerah itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan apa? Mengenai apa? Mengenai pengelolaan dana, pengeluaran dana, penggunaan dana, itu harus dipertanggungjawabkan. Terus juga laporan keuangan itu juga itu manajemen, yang dimana itu membantu dalam mengambil keputusan. Terus juga transparansi dan keseimbangan generasi. Nah, transparansi yang dimana laporan keuangan itu harus transparan, yang dimana jikalau kita mengeluarkan uangnya senilai 1 juta, maka di dalam laporan keuangan juga harus kita jelaskan 1 juta ini untuk apa dan bagaimana. Terus juga keseimbangan generasi. Kenapa laporan keuangan itu memberikan peranan bagi keseimbangan generasi? Karena bagi pemerintahan pasti adanya kita mengutang atau mendapatkan pinjaman dari berbagai pihak. Nah, di saat kita mengutang tersebut, itu juga bakal yang dinamanya, kalau kita di periode ini kita mengutang dan di periode ini kita tidak bisa melunasi, maka di periode berikutnya kita harus melunasi hutang. Nah, makanya kenapa itu harus berseimbangan generasi. Terus juga penggunaan informasi, pengguna laporan keuangan itu informasinya itu dipakai buat siapa aja sih? Ternyata laporan keuangan daerah itu informasinya itu bisa digunakan oleh masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemerintah. Itu contoh pengguna laporan keuangan daerah. Nah, untuk entitas akuntansi sendiri, untuk sektor publik sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelapor. Nah, untuk entitas akuntansi sendiri itu adalah unit pemerintah yang mengelola anggaran keuangan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Sedangkan entitas pelapor adalah yaitu terdiri dari 1 atau lebih entitas yang menurut undang-undang wajib menyajikan laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan Terus juga prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, untuk prinsip akuntansinya itu yang pertama ada basics akuntansi. Kalau untuk pemerintahan sendiri, basis akuntansinya itu terdiri menjadi 2, yaitu basic kas dan basic accrual, atau kas basic dan accrual basis. Nah, kas basis sendiri itu untuk mencatat laporan realisasi anggaran, sedangkan accrual basis itu untuk memberikan laporan atau pelaporan operasional setiap ada transaksi kas masuk ataupun kas keluar. Jadi, kas masuk dan kas keluar dalam suatu entitas pemerintahan itu harus dicatat sebanyak 2 kali, yaitu pencatatan kas basis dan accrual basis. Terus juga pencatatan kas basic itu akan menghasilkan suatu laporan realisasi anggaran, sedangkan untuk pencatatan basis accrual akan menghasilkan laporan operasional. Terus juga laporan realisasi anggaran daerah itu menggambarkan jumlah pendapatan dan jumlah belanja dari suatu pemerintahan daerah. Nah, untuk pendapatan dalam pemerintahan daerah sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, pendapatan transfer, dan yang ketiga, pendapatan lain-lain. Nah, untuk pendapatan asli daerah itu diperoleh dari adanya sumber daya daerah, adanya pajak dan retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk pendapatan transfer, pendapatan transfer itu sendiri itu diperoleh dari alokasi dana yang diperoleh dari alokasi otonomi dan juga alokasi khusus. Jadi, cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi sektor publik. Selebihnya apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.